Suara Soekarno saat membacakan proklamasi yang sering kita dengar itu ternyata bukan direkam pada tahun 1945. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno membacakan teks yang mengubah sejarah bangsa di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur ke-56. Namun ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Momen sepenting itu ternyata tidak memiliki rekaman suara asli. Yang tersisa hingga hari ini hanyalah dokumentasi foto. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau begitu, dari mana asal suara proklamasi yang sering kita dengar sekarang? Jawabannya adalah, rekaman itu merupakan rekaman ulang yang dibuat beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, sekitar awal 1950-an. Di balik upaya penting ini, ada sosok yang berperan besar dalam dunia penyiaran saat itu, yaitu Jusuf Ronodipuro. Ia adalah seorang pejuang sekaligus penyiar radio yang bekerja di stasiun radio milik Jepang, Hosokyoku, yang kemudian menjadi cikal bakal RRI. Di masa itu, situasi masih penuh keterbatasan dan pengawasan. Para pekerja radio bahkan tidak bebas bergerak. Namun setelah proklamasi, Jusuf dan rekan-rekan bergerak cepat. Mereka berusaha menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah melalui siaran radio. Karena bagi mereka, proklamasi bukan hanya untuk didengar oleh orang-orang di Jakarta, tapi harus sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dari situlah muncul pemikiran penting. Bagaimana jika suara proklamasi ini bisa didokumentasikan? Bagaimana jika generasi setelahnya bisa benar-benar mendengar langsung suara Soekarno saat membacakan proklamasi? Jusuf Ronodipuro pun mengusulkan agar dilakukan perekaman ulang. Namun, tidak semudah itu. Soekarno sempat menolak. Baginya, proklamasi adalah momen yang sakral. Sebuah peristiwa yang tidak bisa diulang begitu saja. Tapi, seiring waktu, akhirnya beliau bersedia dan dilakukanlah rekaman ulang pembacaan teks proklamasi. Rekaman inilah yang kemudian kita kenal, yang sering diputar di televisi, radio, hingga media digital saat ini. Meski bukan rekaman asli dari tahun 1945, suara tersebut tetap memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Karena dari sanalah kita bisa merasakan kembali suasana dan semangat kemerdekaan. Jadi sekarang kamu tahu, suara proklamasi yang sering kita dengar itu bukan berasal dari hari kemerdekaan, namun tetap menjadi salah satu arsip paling berharga dalam sejarah Indonesia. Masih banyak fakta sejarah Indonesia yang jarang diketahui. Mau bahas apa lagi? Komen di komentar. Terima kasih telah menonton.